Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah. Amma ba'du. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rezeki berupa kesehatan. Tak lupa sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari jalan jahiliyah menuju jalan yang terang benderang, yakni agama Islam. Pada kesempatan kali ini, saya mengucapkan terima kasih karena telah diberi kesempatan untuk menyampaikan kultum sederhana yang semoga bermanfaat untuk diri saya pribadi khususnya dan para pendengar pada umumnya. Para hadirin yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kultum ini saya akan menyampaikan bagaimana pentingnya kesehatan dalam Islam. Islam sebagai agama yang sempurna dan lengkap telah menetapkan prinsip-prinsip dalam penjagaan keseimbangan tubuh manusia. Islam menjaga kesehatan dengan menjaga kebersihan dan melaksanakan syariat wudhu dan mandi secara rutin bagi setiap muslim. Sehat adalah kondisi fisik di mana semua fungsi berada dalam keadaan sehat. Menjadi sembuh sesudah sakit adalah anugerah terbaik dari Allah kepada manusia. Tak mungkin untuk bertindak benar dan memberi perhatian yang layak kepada ketaatan kepada Tuhan jika tubuh tidak sehat. Ada beberapa riwayat yang menunjukkan bahwa Rasulullah SAW menerapkan pola makan yang sehat. Rasulullah SAW memakan kurma dengan mentimun. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah melarang tidur setelah makan. Hadis riwayat Abu Nuaim. Rasulullah menganjurkan mengawali berbuka dengan kurma, jika tidak ada dengan air. Hadis riwayat At-Tirmizi. Rasulullah memerintahkan makan malam meskipun dengan setelapak kurma. Hadis riwayat At-Tirmizi. Para hadirin yang dimuliakan Allah, pola hidup sehat ada 3 macam. Yang pertama, melakukan hal-hal yang berguna untuk kesehatan. Yang kedua, menghindari hal-hal yang membahayakan kesehatan. Dan yang ketiga, melakukan hal-hal yang dapat menghilangkan penyakit yang diderita. Semua pola ini dapat ditemukan dalilnya dalam agama, baik secara jelas atau tersirat, secara khusus atau umum, secara medis maupun non-medis atau rohani. Allah berfirman, "Wa kullu washrubu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin." Artinya, makan dan minumlah kalian dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Quran Surat Al-A'raf ayat 31. Menurut musafir kontemporer, semacam asyadi ayat tersebut mencakup perintah menjalani pola hidup sehat dalam bentuk melakukan dan menghindari, yakni mengkonsumsi makanan yang bermanfaat untuk tubuh, serta meninggalkan pola makan yang membahayakan. Makan dan minum sangat diperlukan untuk kesehatan, sedangkan berlebih-lebihan harus ditinggalkan untuk menjaga kesehatan. Asyadi jika menganggap larangan Allah dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 95, "Wala tulqu bi aidikum liyat tahlukah," dan janganlah kalian menjatuhkan diri kalian ke dalam kebinasaan. Merupakan prinsip umum yang bisa juga dijadikan dalil bagi kesehatan. Seorang muslim dilarang melakukan hal-hal yang membahayakan dirinya, termasuk di dalam adalah mengkonsumsi atau melakukan hal-hal yang membahayakan bagi kesehatan.
Tuntutan kesehatan fisik dalam agama tentu saja dibangun atas pondasi kesehatan rohani. Karena ajaran agama bukanlah teori-teori kedokteran. Contoh-contoh yang disebutkan di atas merupakan semuanya memiliki landasan moral, tak murni tuntutan medis. Dalam pandangan agama, kesehatan merupakan kemaslahatan duniawi yang harus dijaga selagi tidak bertentangan dengan kemaslahatan ukhrawi atau kemaslahan yang lebih besar. Kesehatan, kedokteran, dan semacamnya sudah menyangkut kepentingan umum, yang dalam pandangan Islam merupakan kewajiban kolektif atau fardu kifayah bagi kaum muslimin. Sebagai gejala jasmani murni, sehat dan sakit boleh dibilang tidak secara langsung berkaitan dengan agama. Dalam pandangan agama, sehat belum tentu lebih baik daripada sakit. Begitu pula sebaliknya. Sehat dan sakit merupakan dua kondisi yang sama-sama memiliki potensi untuk mendapat label baik atau buruk. Jika manusia bisa mendapat pahala atau dosa dari kondisi sehatnya, maka ia juga bisa mendapatkan pahala atau dosa dari kondisi sakitnya. Disitulah sebetulnya fokus pandangan agama mengenai sehat dan sakit. Selebihnya dari itu, merupakan pengembangan dari prinsip-prinsip moral, seperti telah disebutkan di atas. Para hadirin yang dirahmati Allah, pada dasarnya agama sangat menganjurkan kesehatan. Sebab apa yang bisa dilakukan oleh seseorang dalam keadaan sehat lebih banyak daripada apa yang bisa dilakukannya dalam keadaan sakit. Manusia bisa beribadah, berjihad, berdakwah, dan membangun peradaban dengan baik jika faktor fisik berada dalam kondisi kondusif. Jadi, kesehatan fisik secara tidak langsung merupakan faktor yang cukup menentukan bagi tegaknya kebenaran dan terwujudnya kebaikan. Namun demikian, posisi kesehatan tetap sebagai sarana, bukan tujuan. Tujuan agama adalah tegaknya kebenaran dan terwujudnya kebaikan itu sendiri. Maka, oleh karena itu, dalam sabda-sabda Rasulullah dapat dengan mudah kita temukan janji-janji manis untuk orang-orang yang sakit, bahwa penyakit merupakan penghapus dosa dan mesin pahala yang besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa orang meninggal karena sakit perut, terkena wabah tahunan, maka ia syahid. Orang yang sabar saat kedua matanya buta, maka ia mendapat surga. Hadis riwayat Al-Bukhari dan lain sebagainya. Tapi hal ini sama sekali tidak diartikan bahwa Islam menganjurkan sakit perut, sakit mata, dan seterusnya. Yang dianjurkan adalah sikap tabah dan rela terhadap takdir ketika penyakit-penyakit tersebut menyerangnya. Sebab misi agama adalah mengajak manusia agar menjadi setiap kondisi dalam hidupnya sebagai sarana untuk mendulang kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dalam kondisi sehat maupun sakit, kaya maupun miskin, kuat maupun lemah, dan seterusnya. Dengan demikian, maka jelas sekali bahwa agama mengajarkan hidup sehat. Meskipun di balik itu, yang jauh lebih ditekankan oleh agama adalah bagaimana menggunakan kesehatannya itu untuk sesuatu yang baik. Kondisi terbaik yang paling diimpikan oleh agama bagi kehidupan masyarakat adalah kebaikan dalam kesehatan. Selebihnya dari itu, kesehatan boleh hilang asal kebaikan tetap terjaga dalam kondisi apapun. Para hadirin yang dimuliakan Allah, mungkin ini saja kultum yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf kepada Allah. Saya mohon ampun. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.